Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rosmeta Solin dari PAI semester 2. Di sini saya akan menjelaskan tentang Khulafaur Rasyidin dan 4 khalifahnya. Yang pertama, saya akan menjelaskan pengertian Khulafaur Rasyidin. Khulafaur Rasyidin berasal dari kata bahasa Arab yaitu khulafa, yang berarti para pengganti atau pemimpin, dan Ar-Rasyidin yang berarti orang-orang yang mendapatkan petunjuk. Jadi, Khulafaur Rasyidin adalah 4 khalifah yang memimpin umat Islam setelah wafatnya Nabi Muhammad SAW dan menjalankan perintah berdasarkan Al-Quran, hadis, serta musyawarah. Masa Khulafaur Rasyidin berlangsung selama kurang lebih 29 tahun, dari 632 sampai 661 Masehi. Masa ini dianggap sebagai masa pemerintahan Islam yang paling dekat dengan ajaran Rasulullah SAW, karena para khalifah merupakan sahabat terdekat Nabi dan menerapkan prinsip keadilan, musyawarah, serta kesederhanaan dalam memimpin. Empat khalifah tersebut adalah yang pertama Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib. Yang pertama, saya akan menjelaskan Khalifah Abu Bakar As-Siddiq. Masa kepemimpinannya dari tahun 632 sampai 634 Masehi. Nama lengkapnya adalah Abdullah bin Abi Khufafah. Beliau merupakan sahabat terdekat Nabi Muhammad SAW dan orang pertama dari kalangan laki-laki dewasa yang masuk Islam. Awal kepemimpinan beliau setelah Nabi Muhammad SAW wafat pada tahun 632 Masehi. Umat Islam mengalami kebingungan mengenai siapa yang akan menjadi pemimpin berikutnya. Melalui musyawarah di Syakifah Bani Sa'idah, Abu Bakar dipilih menjadi khalifah pertama. Kebijakan dan keberhasilan yang pertama memerangi kaum murtad atau perang riddah. Setelah wafatnya Nabi, beberapa suku Arab keluar dari Islam dan menolak membayar zakat. Abu Bakar memerangi mereka untuk menjaga keutuhan umat Islam. Yang kedua, menumpas nabi-nabi palsu. Muncul orang-orang yang mengaku nabi seperti Musailamah Al-Kadzab, Tulailah Al-Saidi, dan Sajah. Abu Bakar mengirim pasukan untuk menghentikan gerakan mereka. Yang ketiga, mengumpulkan Al-Quran. Banyak penghafal Al-Quran gugur dalam perang Yamamah. Atas usul Umar bin Khattab, Abu Bakar memerintahkan Zaid bin Tsabit untuk mengumpulkan ayat-ayat Al-Quran dalam satu mushaf. Yang keempat, melanjutkan dakwah Islam. Abu Bakar mengirim pasukan ke wilayah Syam dan Irak untuk menyebarkan Islam. Akhir kepemimpinan beliau karena sakit. Sebelum wafat, beliau menunjukkan Umar bin Khattab sebagai penggantinya. Khalifah yang kedua, Umar bin Khattab. Umar bin Khattab dikenal sebagai pribadi yang tegas, berani, dan adil. Karena ketegasannya, beliau mendapatkan julukan Al-Faruq, yaitu orang yang dapat membedakan antara yang benar dan yang salah. Awal kepemimpinan, Umar diangkat menjadi khalifah berdasarkan wasiat Abu Bakar dan persetujuan kaum muslimin. Kebijakan dan keberhasilan yang dilakukan Umar adalah yang pertama, memperluas wilayah Islam. Pada masa Umar, wilayah Islam berkembang sangat pesat hingga meliputi Persia, Irak, Mesir, dan Palestina, Syam, Suriah, Yordania, Lebanon. Yang kedua, membentuk administrasi pemerintahan. Umar membagi wilayah Islam menjadi beberapa provinsi dan mengangkat gubernur untuk mengelolanya. Yang ketiga, mendirikan Baitul Mal. Baitul Mal berfungsi sebagai tempat penyimpanan dan pengelolaan keuangan negara. Yang keempat, menetapkan kalender Hijriah. Umar menetapkan peristiwa hijrah Nabi Muhammad SAW dari Mekah ke Madinah sebagai awal perhitungan kalender Islam. Akhir kepemimpinan beliau pada tahun 644 Masehi, Umar ditikam oleh Abu Lu'lu'ah saat sholat subuh. Sebelum wafat, Umar membentuk tim syura yang beranggota 6 sahabat untuk memilih khalifah berikutnya. Khalifah berikutnya adalah Utsman bin Affan. Utsman adalah sahabat Nabi yang terkenal kaya, dermawan, dan memiliki akhlak yang mulia. Beliau mendapat julukan Dzun Nurain, pemilik 2 cahaya, karena menikahi 2 putri Nabi Muhammad SAW secara bergantian. Awal kepemimpinan Utsman dipilih oleh tim syura yang dibentuk Umar bin Khattab. Kebijakan dan keberhasilan yang dilakukan oleh Utsman bin Affan adalah yang pertama, menyusun mushaf Utsmani. Karena banyaknya perbedaan cara membaca Al-Quran di berbagai daerah, Utsman membentuk tim yang dipimpin Zaid bin Tsabit untuk menyusun mushaf standar. Mushaf ini kemudian disalin dan dikirim ke berbagai wilayah Islam. Yang kedua, memperluas wilayah Islam. Wilayah Islam
meluas hingga Afrika Utara, Armenia, Azerbaijan, Khurasan. Yang ketiga, membangun armada laut. Untuk pertama kalinya Islam memiliki angkatan laut yang kuat sehingga mampu menghadapi kekuatan Romawi. Yang keempat, memperluas Masjid Nabawi. Karena jumlah umat Islam semakin banyak, Masjid Nabawi diperluas. Akhir kepemimpinan Utsman, karena rumahnya dikepung pemberontak selama beberapa hari. Pada tahun 56 Masehi, beliau terbunuh saat sedang membaca Al-Quran. Yang keempat, Khalifah Ali bin Abi Thalib. Ali bin Abi Thalib adalah sepupu Rasulullah SAW sekaligus menantu. Beliau dikenal sangat cerdas, berani, dan ahli dalam ilmu agama. Awal kepemimpinan beliau setelah wafatnya Utsman, mayoritas umat Islam membayat Ali sebagai khalifah keempat. Kebijakan dan keberhasilan beliau yang pertama, menata kembali pemerintahan. Ali mengganti beberapa gubernur yang dianggap kurang amanah. Yang kedua, menegakkan keadilan. Beliau berusaha mengembalikan harta negara yang digunakan yang tidak sesuai aturan. Yang ketiga, mengembangkan ilmu pengetahuan. Ali dikenal sebagai sumber ilmu dan banyak memberikan pelajaran tentang hukum tafsir dan akhlak. Tantangan yang dialami Ali yang pertama adalah Perang Jamal. Terjadi antara pasukan Ali dan kelompok yang dipimpin oleh Aisyah binti Abu Bakar, Talhah bin Ubaidillah, dan Zubair bin Awam. Yang kedua, Perang Siffin. Terjadi antara pasukan Ali dan pasukan Muawiyah bin Abi Sufyan. Munculnya Khawarij. Kelompok Khawarij keluar dari warisan Ali karena tidak setuju dengan tahkim dalam Perang Siffin. Akhir kepemimpinan beliau 161 Masehi ditikam oleh anggota Khawarij bernama Ibnu Muljam ketika menuju sholat subuh. Setelah wafatnya Ali, berakhirnya masa Khulafaur Rasyidin. Kepemimpinan Islam beralih kepada Muawiyah bin Abi Sufyan yang kemudian mendirikan dinasti Umayyah. Peralihan ini mengubah sistem pemerintahan dari yang sebelumnya berdasarkan musyawarah menjadi kerajaan yang diwariskan secara turun-temurun. Cukup sekian yang bisa saya jelaskan. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.